Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mawati dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan reproduksi manusia, yang dimana pada poin pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu dalil tentang proses kejadian manusia terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, yang dimana di sana dijelaskan yaitu sebuah proses pembuahan terjadi. Sebelum proses pembuahan terjadi, terdapat 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu dan menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma melakukan perjalanan yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok. Kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma diarahkan atau disebut dengan menyapu dari dalam saluran reproduksi wanita dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja, artinya bahwa manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Qiyamah dan pada ayat 37 juga dibahas, yang dimana ayatnya yaitu Rahmanirrahim, ayahsabul insanu an yusraka sudah. Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja dalam kurung tanpa pertanggungjawaban. Di sini juga dijelaskan yaitu dari perkataannya yaitu ayah sabu, yang dimana artinya adalah apakah mengira. Insan itu adalah manusia dan an itu artinya adalah bahwa, dan antudarak artinya adalah ia yang ditinggalkan, dan sudan itu begitu saja. Dan pada penjelasan ayat tersebut terdapat tafsir berdasarkan Kementerian Agama juga dijelaskan, yaitu pembuktian keniscayaan kiamat pada ayat ini ditekankan pada hikmahnya manusia yang durhaka menduga bahwa hidup hanya di dunia setelah itu selesai. Ayat ini mengancam hal tersebut. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kalau manusia menduga seperti itu, sungguh itu adalah dugaan yang keliru. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu setelah bertemu dengan sel telur menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah yang Maha Kuasa menciptakannya dan menyempurnakannya kejadiannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Begitulah siklus reproduksi manusia yang diberi kesempatan hidup di dunia untuk diberi tugas dan tanggung jawab. Dan berdasarkan tafsir Al-Jalalain, di sini jelaskan yaitu apakah manusia mengira atau menduga bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dibebani dengan syariat-syariat. Janganlah ia menduga seperti itu. Dan yang ketiga yaitu tafsir berdasarkan Ibnu Katsir, yang dimana As-Saddi mengatakan makna yang dimaksud ialah apakah manusia mengira bahwa dirinya tidak dibangkitkan hidup kembali. Menurut Mujahid, Imam Syafi'i dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, maknanya apakah manusia mengira bahwa dia tidak dikenakan perintah dan larangan, tetapi makna lahiriah ayat menunjukkan pengertian umum yang mencakup kedua keadaan tersebut. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa tidaklah ia dibiarkan begitu saja di dunia tanpa dikenakan perintah dan larangan, dan tidak dibiarkan pula di dalam kuburnya dengan sia-sia tanpa dibangkitkan kembali.
Bahkan dia dikenai perintah dan larangan di dunia, lalu diiringi dengan kembali kepada Allah di hari kemudian setelah dibangkitkan. Nah, yang kedua yaitu fungsi dan keseimbangan organ tubuh. Ini terdapat dalam surat Al-Infitar ayat 6-8, yang dimana pada surat Al-Infitar ayat 6 yaitu yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Di sini terdapat 3 tafsiran, yang dimana berdasarkan tafsiran Jalalain yaitu apakah manusia, yakni orang kafir, apakah orang telah memperdayakan kamu terhadap Rabbmu yang Maha Mulia sehingga kamu berbuat durhaka kepadanya. Dan berdasarkan Ibnu Katsir, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah. Yang demikian itu merupakan ancaman, tidak seperti yang dikira sebagian orang, bahwa hal itu merupakan bimbingan kepada jawaban, di mana Rabb yang Maha Pemurah berfirman, sehingga ada orang-orang antara mereka yang mengatakan bahwa dia telah diperdaya oleh kemurahan-Nya. Selanjutnya yaitu pada Infitar ayat 7, yang dimana yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susun tubuhmu menjadi seimbang. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dengan menyempurnakan tubuhnya untuk menjadi seimbang. Dan pada ayat 8 yaitu terjemahnya, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Allah itu selanjutnya yaitu yang ketiga, penciptaan manusia dari setetes mani, dapat dalam surat An-Nahl ayat 4, yang dimana artinya yaitu Dia yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu juga telah menciptakan manusia dari setetes mani yang secara lahiriah tampak remeh, tidak berarti dan tidak berdaya. Ternyata dia berubah menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Bahkan dia berubah menjadi pembantah yang nyata tentang Tuhan dan hakikat dirinya. Dan pada ayat ini dijelaskan yaitu proses kejadian diri manusia, bahwa dia menciptakannya dari nutfah. Dalam ayat ini lain dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari air mani yang lemah. Kejadian itu melalui proses perkembangan. Selanjutnya yaitu pertemuan antara 2 bibit. Ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah yaitu ayat 37, yang dimana artinya yaitu, bukankah Allah yang berbuat demikian hebat dan menakjubkan, berkuasa pula menghidupkan orang mati? Kalau manusia masih tetap durhaka, berarti sudah tertutup mata hatinya. Pada ayat ini dijelaskan yaitu, kalau manusia menduga seperti itu, sungguh itu adalah dugaan yang keliru. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu setelah bertemu dengan telur menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah yang Maha Kuasa menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya tersebut. Dan dalam ayat-ayat ini Allah mengingatkan kembali tentang asal mula penciptaan manusia, yaitu ia diciptakan dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Allah juga menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Ayat ini mengingatkan bahwa yang ingkar bagaimana air mani itu diciptakan, Allah menjadi daging dan dengannya manusia diciptakan dengan sempurnanya melalui proses kehamilan, adalah hal yang mudah bagi Allah menghidupkan manusia, kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali. Selanjutnya yang terakhir yaitu penciptaan manusia dari setetes mani menjadi manusia yang sempurna. Ini terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin
nabtaghi faja'alnahu sami'an basira. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di sini ditegaskan, yaitu proses awal penciptaan manusia ditegaskan pada ayat ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yaitu dari sperma laki-laki dan indung telur perempuan, yang tujuan utamanya kami hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan telinganya, dan melihat dan matanya dengan matanya. Potensi lainnya yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah berupa petunjuk, seperti yang ditegaskan pada ayat ini. Sungguh kami telah menunjukkan kepadamu jalan yang jelas lagi lurus, tidak ada jalan yang lurus lainnya. Di antara manusia ada yang bersyukur atas nikmat dan petunjuk Tuhannya, dan ada pula yang kufur, menutupi kebenaran dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.